Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 manajemen akan memberikan pembelajaran tentang type of workplace diversity. Enjoy your watching. Di saat sekarang ini terjadi dalam angkatan kerja, banyak orang yang berusia di atas 50 tahun adalah pekerja yang antusias dan produktif. Banyak perusahaan yang percaya bahwa pekerja yang lebih tua membawa sejumlah kualitas yang baik ke dalam pekerjaan, termasuk pengalaman, penilaian, etos kerja yang kuat, dan komitmen untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas. Tantangan bagi para manajer adalah mengatasi persepsi yang salah tentang pekerja yang lebih tua dan keyakinan luas bahwa kinerja dan kualitas kerja menurun seiring bertambahnya usia. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa generasi milenial 71% lebih cenderung fokus pada kerja tim, 28% lebih cenderung fokus pada dampak bisnis, dan 22% lebih cenderung fokus pada budaya koneksi. Sebaliknya, kaum non-milenial 31% lebih cenderung fokus pada ekuitas, 28% lebih cenderung fokus pada penerimaan, toleransi, dan keadilan kesempatan, dan 26% lebih cenderung fokus pada integrasi. Mengingat perbedaan ini, manajer menghadapi tantangan dalam menciptakan dan memelihara budaya inklusivitas. Manajer perlu memastikan bahwa mereka mempertimbangkan norma yang berbeda antar generasi. Mengelola kelompok usia organisasi yang beragam secara efektif dapat membuat mereka bekerja dengan baik satu sama lain, belajar dari satu sama lain, dan memanfaatkan berbagai perspektif dan pengalaman yang ditawarkan masing-masing. Ini bisa menjadi situasi win-win untuk semua. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa Latin genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Perempuan 49,5% dan laki-laki 50,5%. Sekarang masing-masing merupakan hampir setengah dari angkatan kerja. Namun, masalah keragaman gender masih cukup lazim di organisasi. Banyak studi menjelaskan bahwa wanita muda sekarang lebih mementingkan memiliki karir atau profesi bergaji tinggi daripada pria muda. Kenyataannya adalah bahwa perempuan cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih luas dan efektif untuk memotivasi dan melibatkan orang. Mereka biasanya memadukan gaya maskulin tradisional menjadi direktif, berwibawa, dan memimpin dengan memberi contoh dengan gaya yang lebih feminim yang mencakup pengasuhan, inklusif, dan kolaboratif. Pria cenderung mengandalkan terutama pada gaya maskulin. Selanjutnya adalah ras dan etnis. Keragaman ras dan etnis dari populasi Amerika Serikat meningkat dengan kecepatan yang eksponensial. Mari putar kalender kembali ke tahun 2000. The Coca-Cola Company baru saja menyetujui penyelesaian besar-besaran sebesar 192,5 juta US dollar untuk gugatan diskriminasi rasial class action. Dokumen pengadilan menggambarkan suasana perusahaan di mana karyawan kulit hitam membentuk jaringan informal untuk memberikan pemeriksaan kesehatan dan upaya keragaman tidak dianggap sebagai prioritas tinggi oleh manajemen senior. Banyak perusahaan lain memiliki masalah ras yang serupa. Ada sejarah panjang dan kontroversial di Amerika Serikat dan di bagian lain dunia mengenai ras dan bagaimana orang bereaksi terhadap dan memperlakukan orang lain dari ras yang berbeda. Kebanyakan orang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok ras. Klasifikasi rasial semacam itu merupakan bagian integral dari lingkungan budaya, sosial, dan hukum suatu negara. Pilihan ras dan etnis dalam sensus Inggris terbaru mencakup 16 kategori. Namun, kategori ini dapat merubah pada sensus Inggris berikutnya karena pemerintah menguji cara untuk memungkinkan orang mendeskripsikan latar belakang ras dan etnis mereka secara lebih akurat. Etnis terkait dengan ras tetapi merujuk pada ciri-ciri sosial seperti latar belakang budaya atau kesetiaan seseorang yang diberikan oleh populasi manusia. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua ras yang diamati dalam tingkat kehadiran, keterampilan sosial. Selanjutnya adalah disability atau disabilitas. Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, penyandang disabilitas adalah minoritas terbesar.
Perkiraannya bervariasi, tetapi diyakini bahwa ada sekitar 19,8 juta orang Amerika usia penyandang disabilitas, dan jumlah itu terus meningkat seiring kembalinya pasukan militer dari Irak dan Afghanistan. Sebuah survei oleh Society for Human Resource Management menemukan bahwa 61% dari profesional HR yang menanggapi mengatakan bahwa organisasi mereka sekarang memasukkan disabilitas dalam rencana keberagaman dan inklusi mereka. Namun, hanya 47% yang mengatakan bahwa organisasinya secara aktif merekrut penyandang disabilitas, dan 40% mengatakan bahwa manajer senior mereka menunjukkan komitmen yang kuat untuk melakukannya. Sebuah survei oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melihat ketakutan yang tidak berdasar ini, menjelaskan beberapa dari ketakutan tersebut serta kenyataan seperti apa sebenarnya itu. Tetapi, Wakil Presiden senior di bidang distribusi mengatakan, satu hal yang kami temukan adalah mereka atau karyawan disabilitas bisa semuanya melakukan pekerjaan itu. Yang mengejutkan kami adalah lingkungan yang diciptakannya itu adalah bangunan tempat semua orang saling membantu. Religion, judul 7 dari Undang-Undang Hak Sipil melarang diskriminasi atas dasar agama, kelas satu etnis, negara asal, dan jenis kelamin. Keyakinan agama juga dapat melarang atau mendorong perilaku kerja. Suatu hari, dia disuruh oleh atasannya untuk melepas jilbab yang dia kenakan, karena melanggar kebijakan penampilan perusahaan yang telah menginstruksikan karyawannya tentang pakaian, gaya rambut, tata rias, dan aksesoris yang mungkin mereka kenakan saat bekerja. Dia menolak dengan alasan agama dan dipecat 1 minggu kemudian. Seperti sejumlah wanita muslim lainnya, dia mengajukan keluhan diskriminasi pekerjaan federal. Agama dan keyakinan agama dapat menghasilkan persepsi yang salah dan perasaan negatif. Dalam mengakomodasikan keragaman agama, manajer perlu mengenali dan mewaspadai perbedaan agama dan keyakinan mereka, seperti memberikan perhatian khusus pada saat hari raya keagamaan tertentu. Sexual Orientation and Gender Identity. Akronim LGBT merujuk pada kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender berkaitan dengan keragaman orientasi seksual dan identitas gender. Orientasi seksual pada kenyataannya telah disebut sebagai bias terakhir yang dapat diterima. Setiap kebanyakan jenis keragaman yang telah kita diskusikan di bagian ini, manajer perlu melihat cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan karyawan LGBT mereka. Mereka perlu menanggapi kekhawatiran karyawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif untuk semua. Other types of diversity. Seperti yang kami katakan sebelumnya, keragaman mengacu pada ketidaksamaan atau perbedaan apapun yang mungkin ada di tempat kerja. Jenis lain dari keragaman tempat kerja yang mungkin dihadapi dan harus dihadapi oleh manajer termasuk latar belakang sosial ekonomi, kelas sosial, dan faktor terkait pendekatan. Anggota tim dari area fungsional yang berbeda atau unit organisasi, daya tarik fisik, obesitas atau kurus, senioritas pekerjaan, atau kemampuan intelektual. Masing-masing jenis keragaman ini juga dapat mempengaruhi cara karyawan diperlakukan di tempat kerja. Kesimpulan, keragaman adalah tentang belajar dari orang lain yang tidak sama tentang martabat dan rasa hormat untuk semua, dan tentang menciptakan lingkungan dan praktik tempat kerja yang mendorong pembelajaran dari orang lain dan menangkap keuntungan dari perspektif yang beragam. Mengelola keragaman sebagian memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dirugikan. 1. Tenaga kerja yang beragam adalah cerminan dari perubahan dunia dan pasar. 2. Tim kerja yang beragam membawa nilai tinggi bagi organisasi. 3. Menghormati perbedaan individu akan menguntungkan tempat kerja dengan menciptakan keunggulan, kompetitif, dan meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, keempat, manajemen keragaman menguntungkan rekanan dengan menciptakan lingkungan yang adil dan aman, di mana setiap orang memiliki akses peluang dan tantangan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6 manajemen. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.